Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang Pak Guru. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Luar Masih biasa semangat. Masih semangat semuanya. Masih Pak Guru. Ada yang ngantuk, coba yang ngantuk Agak tunjukkan. lemes Pak, belum makan. Belum makan, sebentar lagi ya saya. Sebentar lagi. Satu jam lagi nanti kita istirahat ya. Tambah lapar Pak. Sudah lapar? Sudah lapar sekali Pak. Mas Abu sudah lapar? Enggak bawa Iya. makanan dari rumah tadi? Enggak Pak. Oh ya, besok-besok kalau ke sekolah bawa makanan ya. Ya Pak Guru. Iya, yuk kita mulai saja. Saya minta satu anak untuk memimpin doa. Coba Mas Abu. Ya, Minta apa Guru? Mas Abu memimpin doa. Ya, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, doa selesai. Iya, Beri terima salam. kasih. Terima kasih Mas Abu. Iya. Anak-anak, untuk siang kali ini ya kita akan mempelajari tentang materi kita seperti melanjutkan materi yang kemarin. Pak, Iya. Pak, kita kok belum di absen? Oh iya, sebentar nanti saya absen dulu ya. Saya absen nanti saja. Ya. Oke, Pak. Ada yang tidak masuk. Masuk semua, Pak. Masuk semua, Nah, Pak. Nur Asri kan kemarin kemana ya kok tidak masuk? Aku diajak jalan-jalan sama kakakku, Pak. Kemana? Diajak ke pasar. Wates. Diajak ke ke Wates, Pak. Wates. Bagus Cari loh, apa? Pak. Cari kerang, Pak. Oh, cari kerang. Iya. Ya. Enak Alhamdulillah semuanya siang hari ini anak-anak masuk semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin ya. Tidak, Pak. Alhamdulillah sehat semua, Bapak. Alhamdulillah sehat semua. Oke, sekarang kalian buka buku paketnya halaman 34. Iya, Ya, Pak. sambil disiapkan alat tulisnya juga. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang binatang halal. Ya. Nah, tujuan dari kita nanti mempelajari materi ini adalah yang pertama, menjelaskan arti dan jenis-jenis binatang halal. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, siswa dapat membiasakan untuk mengkonsumsi binatang yang halal. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hikmah mengkonsumsi binatang halal. Ya, dalam agama Islam, kita itu dianjurkan untuk memakan makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Pasti kalian sudah pernah melihatnya. Ya. Sudah, Pak. Di rumah aku punya banyak loh, Pak, itu, Pak. Banyak, Iya. Pak. Nur Asrika banyak mungkin yang sapi atau kelinci yang banyak. Semuanya, Pak, punya semua. Oh, semuanya. Sudah Wah, tercapai. Guru yang besar sapi. Itu yang bapakku kan besar. punya kebun binatang di rumah, Pak. Oh, punya kebun binatang. Iya. Iya. Kapan-kapan teman-temannya diajak ke sana ya. Iya, Pak. Iya, nanti tak kasih makan, Pak. Nanti tak kasih makan kalau ke sini, Pak. Iya, siap. Oke, coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Ini gambar apa? Sapi, Sapi. Pak. Sapi. Ada yang jawab ini kuda? Nggak ada, Pak. Jawabnya paling ini bebek, Pak. Oh, bebek. Alhamdulillah kalau ini bebek ya. Ini adalah gambar sapi. Sapi. Nah,
kalian ada yang sudah pernah memakan daging sapi? Sudah Pak, sering Pak, sering Pak. Sering. Alhamdulillah kalau Kalau sering. enggak punya lauk, sapi, kalau enggak Pak. punya lauk toh Pak, sapinya dipotong sendiri sama bapakku. Oh gitu, Dipakai lauk, ekornya iya. atau kakinya yang dipotong? Ekornya dulu, nanti barusan selanjutnya kepalanya gitu. Oh, lama-kelamaan nanti akan habis sendiri ya? Iya. Iya, bagus kalau seperti itu, bisa ditingkatkan lagi. Ya. Iya Pak. Terus yang kedua, gambar apa ini? Kambing Pak. Kambing. Ah, Mas Abu, ini gambar apa Mas Abu? Mana Pak Guru? Kambing. Ah, kambing. Ya, kambing. Ini daun telinganya panjang. Tapi nggak ada jenggotnya Pak Guru. Ada jenggotnya. Kebetulan habis dicukur ini Pak. Oh, ini Mas Abu. Habis Oh, dari iya. salon itu ya Pak. Ya, betul sekali. Ya. Nah, ada yang sering makan kambing? Saya enggak Ya, doyan Pak. kambing tapi baunya yang nggak matang. enak. Kambing Baunya nggak enak. nggak jadi sop. Oh, kalau sate kambing, Saya doyan Ya. Pak kalau sate Oh, kambing, doyan. tapi kalau Sate. daging kambing enggak doyan. oh gitu ya. Nah, terus yang ketiga sekarang. Coba Kelinci. perhatikan gambar apa ini? Kelinci. Kelinci. Pak. Kelinci. Ya, kelinci. Ada yang suka makan daging kelinci? Suka Pak, enak Pak. Enak sekali ya. Sate kelinci, kelinci, Pak. Pak. Sate kelinci dikuci. Ah, sate kelinci kata Mas Jaki, enak sekali ya. Enak. Enak sekali. Terus sekarang berikutnya, coba kalian perhatikan tampilan slide yang berikutnya. Nah, ini. Itu cumi ya Pak. Gambar Cumi, apa? cumi, Cumi. cumi. Cumi-cumi Enak, atau ikan Pak. paus itu. Itu ikan itu. Sontong, Pak. Sontong. Potong, iya. Potong. Sotong itu sotong. Ya, ini gambar cumi-cumi. Ya, bagus. Terus selanjutnya ini gambar apa anak-anak? Itu Ya. gambar ikan tongkol atau Tongkol, Pak. ikan tongkol Tongkol. ya? Ikan Iya, tongkol. Iya, bagus. Ikan tongkol. Sering ya makan ikan tongkol ya? Kering Ya. Pak. Sering. Kerang. Nah, terus yang ketiga gambar Iya apa? kerang yang anak-anak? kemarin aku sama kakak Bukur. itu di Bukur. Wates Pak, kerang Nah, Bukur ya, kalau Pak. di sini namanya bukur. Bukur, Mungkin di iya daerah betul Pak Guru. kalian beda-beda namanya. Ada Bukur kerang, itu, ada Pak. bukur, ya. Ya. Iya. Ya. Terus yang berikutnya ini Ikan nila Ikan Pak, mas. nila Ikan. Pak. Ikan. Nila Pak. ikan nila. Itu Oh, kakak bukan mas, merah. Pak. Ikan nila. Kayak emas ya Pak. Iya, kayak emas. Ya, sama ya, tapi tidak ada. Adiknya. Terus berikutnya ini Pejara. Keting. Lele Pak. Keting Pak. keting. Keting. Lele Nggak keting. keting. Lele, Pak. Ini ada Sembilang. yang bilang ini ikan keting besar atau ikan lele. Lele. Oh, Nah, lele. coba Ketingnya perhatikan 9. 3 gambar yang di atas. Ya, perhatikan 3 gambar yang di atas. Ini hidupnya di air. Di air Laut. 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 Air. Laut. Air asin. Laut. Betul. Air asin, Pak. laut. Ada cumi-cumi, ada ikan tongkol, dan Tongkol. juga ada Kerang. Bukur. kerang. Kerang. Jadi hidupnya semuanya di air. Laut. Laut. Air asin. Nah, sekarang yang berikutnya yang bawah ada 2 gambar ini, gambar ikan nila dan gambar ikan Lele. Keting ini apa kelele sih hidupnya Pak? Di air Air tawar tawar. Pak. air. Air tawar. Dari 2 gambar tadi yang atas, nah ini dan yang ini, nah ini menurut kalian Mau sih orang ini makan sih. boleh dimakan halal ataukah tidak boleh dimakan? Boleh Pak. Halal, Pak. Ya Oke, boleh oke. toh, Pak. Oke. Kok. Ya, boleh halal untuk dimakan ya. Nah, kalau sapi terus Iya. ini kambing, Iswane ini Gurune ta mantap ta. Lainnya rebone. ini hidupnya di Rebone sing mana? rai. Di darat Hidupnya ataukah di di darat laut? Pak. Di darat Darat. Pak. Di darat, Pak. Darat. Darat. Terus, sedangkan yang ini, air, Di Hilang laut, air. Pak. Air. Perairan Pak. Air. air tawar, ya, Maupun air laut. maupun air Laut. laut. Ya, semuanya halal untuk kita. Makan. Berikutnya slide berikutnya. Ini Nah, itu apa Pak? Itu pig ya Pak. apa? Pig. Pig, Pig babi. 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 Ini gambar apa? Haram ya Pak? Gambar? Gambar Babi. Babi. Betul, Bab- gambar babi. Babi Khinzir, ya, bukan khinzir. baby. Babi. Khinzir. Betul. Ada yang pernah makannya? Nggak mau. Enggak Kata bapakku tidak boleh Pak. Tidak boleh. Nggak boleh. Kalau disate mau apa tidak?
Nggak Nggak mau. mau. Tapi Kalau nggak kalian- tahu Pak, kalau nggak tahu boleh nggak Pak? kalau tidak tahu, Boleh. Iya. boleh Mama tidak pas tahu. main Mama dikasih tidak sate tahu, itu. Pak. Tahunya kalau sudah ketika sudah di dalam perut baru tahu kalau yang dimakan Iya. tadi babi. Boleh. Iya, Kan boleh. tidak tahu Ya ya. nggak apa-apa, Pak. Iya, Orang kita nggak tahu kok. Iya. Berarti kalau tidak alhamdulillah tahu. Pak. Alhamdulillah. Oke, berikutnya gambar yang berikutnya. Ini Tikus. gambar. Bakso Itu gambar tikus. tikus ya Pak, wirok Pak, wirok Pak. Ya, betul. Ini gambar tikus atau yang lebih besar itu biasa namanya wirok. Nah, terus berikutnya ini gambar Ular Kobra. kobra Pak, ular. 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 Ah, ular, Ini bukan kobra, gambar Pak. ular. Nah, Ular. coba kalian perhatikan, kalian simpulkan dari ketiga gambar ini. Ada babi, ada tikus, dan ada Ular kobra. apa namanya ular. Ular. Ini apakah boleh kita makan ataukah tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Kata aku tidak boleh Pak. Hukumnya Tidak boleh. haram. Haram kata Mbah, haram kata Mbah. Haram. Yang babi diharamkan kenapa? Coba Mas Jaki. Dilarang dalam Al-Qur'an, Dilarang Pak. dalam Al-Quran, betul Iya. sekali. Kalau tikus, Mas Abu, Teri, Pak. kenapa? Kenapa Gigi diharamkan? bertaring. Menjijikkan. Betul Ya. ya, Ya, menjijikkan. Ya, menjijikkan. Karena gigi Disuruh bertaring ya, dibunuh, Pak. Pak. Betul, betul. Karena disuruh dibunuh. Ya, disuruh dibunuh. Kalau tidak dibunuh akan ya, Iya. Membahayakan, rumah Pak. tangga, ya. Membahayakan. Ya. Betul. Dan juga menjijikkan. Terus yang terakhir, yang ketiga, ini Ular diharamkan kobra. kenapa? Berbahaya. Karena bahaya itu Pak. Berbahaya. Racun. Betul Iya. ya, berbahaya. Ya. Nah, berarti ini tadi termasuk binatang haram. Tidak boleh kita makan. Makan. Sekarang berikutnya, slide yang terakhir. Nah, mengapa Allah itu memerintahkan kepada kita untuk Biar memakan sehat. binatang-binatang yang halal? Kenapa kok tidak disuruh makan sembarangan? Ya, biar Tadi sehat. misalnya tikus atau babi atau tadi misalnya ular. Kenapa? Ya, Menyehatkan, Pak, agar menyehatkan. karena Allah itu makan makanan yang halal itu akan menyehatkan badan. Coba kalau kalian makan daging babi, ya, karena dalam daging babi itu mengandung cacing Pita. Pita Pak. pita, ya. Namanya Itu banyak akan sekali menimbulkan itu Pak. penyakit dalam tubuh manusia. Manusia. Itu. Terus misalnya lagi kalau ya kalian diperbolehkan memakan apa ini namanya Tikus Pak. hewan yang menjijikkan. Ini Tikus. banyak sekali penyakitnya. Ya, ini banyak sekali penyakitnya. Dan Pak, lain ada bakso tikus, Pak. apa? Ada bakso tikus. Iya, betul ya. Ya. Nah, tadi mengapa Allah itu mengharamkan kita untuk memakan makanan hewan seperti ini. Nah, sekarang kalau kalian sudah melihat gambar-gambar ini tadi, sekarang tugas kalian adalah ya, kalian sambil nyimak, dibuka buku paketnya tadi. Nah, saya satu kelas, saya bagi 3 kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kelompok 1 ya, Mas Jaki, Mbak Nur Asrika, juga Mbak Asih Kurnia. Mbak Asih Kurnia masuk apa tidak ya? Kalau tidak ada suaranya. Ada. Oh, ada. Terus berikutnya kelompok 2. Ya, ada Mbak Nur Wahidah, Mbak Nur Samsiah, dan Mbak Nisa Fadila. Masuk semuanya ya, Cah ya? Masuk, Masuk, Pak. Pak. Masuk, baik. Terus sekarang kelompok yang terakhir, kelompok yang 3, ada Mbak Dewi Masyitoh, Mas Abu Khairi, dan Mbak Siti Fatimah. Ya, Ya. masuk ya semuanya ya. Masuk, ya, Pak. Tuh. Nah, kelompok pertama, ya, nanti kalian membahas tentang menjelaskan arti dan jenis-jenis binatang halal. Ya, setelah kalian melihat gambar dari yang Pak Guru sayangkan tadi. Oke, terus kelompok yang kedua,
bagaimanakah membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Nah, terus yang ketiga, ya, membahas tentang apa saja hikmah dari kita mengkonsumsi binatang halal. Ini pertanyaan-pertanyaan masing kelompok ini kalian cari jawabannya dari buku paket. Ya, dari buku paket. Nah, meskipun ini kerja kelompok, ya, tapi karena kita berjauhan, tidak mungkin kita kerjakan secara bersama-sama. Ya, jadi semua anak ini mengerjakan meskipun ini tugas secara kelompok. Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Contohnya, Mas Jaki, Mbak Nur Asrika, Mbak Asikuna ini mengerjakan ini, menjelaskan arti dan jenis-jenis binatang halal dan seterusnya sampai kelompok yang ketiga. Nanti kalau sudah selesai semua, ya Pak Guru minta ya kalian memaparkan hasil dari kerja kalian sendiri-sendiri. Paham ya? Bisa dipahami ya? Pak. Bisa ya? Oke, sekarang tugasnya bisa kalian kerjakan. Ya? Ya, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah selesai, Pak. Sudah. Kelompok saya sudah selesai, Pak. Sudah ya? Cerdas, oh, Pak. Iya, Kan kita bagus. generasi cekrek, Pak. Iya, bagus. Cerdas, Ya, oh. coba sekarang saya minta dari kelompok 1 dulu. Ya, memaparkan hasil pekerjaannya. Coba Mas Jaki. Ya, Iya, apa Pak. itu arti dari binatang halal dan juga jenis-jenisnya apa saja? Ya, Iya, silakan. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Binatang halal. Ya, Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim. Ya, menurut Ya. ketentuan agama. Jadi di situ nanti membawa manfaat positif bagi tubuh manusia, Bagi membawa tubuh kesehatan, iya. Kemudian jenis-jenisnya dari binatang halal, jenis binatang halal yang ada hidup di air laut, seperti gambar tadi, ada cumi-cumi, ada ikan, juga ada kerang, ataupun yang hidup di darat, seperti ikan lele. ya. Kemudian yang kedua, ada jenis binatang halal yang Ikan hidup lele di di darat, darat, Pak. yang hidup di darat, Oh, seperti katanya ikan lele di darat. unta, lembu, sapi, kambing. Kemudian yang di darat juga ada jenis binatang unggas, Ya. seperti kepunyaan Mbak Asrika, ayam, bebek, dan yang Kambing. lainnya. Iya. Kemudian boleh ada 2 jenis bangkai yang untuk dimakan, bangkai ikan dan bangkai belalang. Itu Pak dari kelompok 1, Pak. Iya, boleh Terima kita kasih. berikan tepuk tangan untuk Mas Jaki. Iya. Bagus pemaparannya ini ya. saya juga ikut mengerjakan kok, Pak, yang disebut kok Mas Zaki saja. Iya, Saya juga sebentar. Iya. Nanti ada gilirannya ya. saya ada disebut juga dong, ya. Pak. Oke. Oh, Ya, kasihan dikasih tepuk Pak, itu Pak, kasih tepuk. iya, dikasih tepuk tadi sudah ya. Iya. Ayo coba Iya. ke Mas Jaki sudah, sekarang masih kelompok 1. Coba Nur Asrika. Bisa Iya, dipaparkan Pak. hasil kerjaannya. Oke, jadi kelompok kami itu kemarin Bapak kasih tugas untuk menjelaskan arti dan juga jenis-jenis binatang halal ya, Pak ya. Betul, betul. Iya, dari diskusi yang sudah kami bertiga lakukan, kami dapat mengambil suatu kesimpulan, Pak, mengenai pengertian binatang halal. Bahwasanya yang dimaksud dengan binatang halal adalah binatang
semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama, di mana nanti apa yang akan kita makan tersebut dapat membawa manfaat positif bagi tubuh kita, Pak. Iya. Tuh. Terus jenis-jenis binatang halal Untuk apa saja, jenis-jenisnya coba? banyak, Pak. Ada yang Hmm. hidup di air, ada binatang yang hidup di darat, Iya. ada ya binatang yang berjenis unggas. Nah, kalau binatang yang hidup di air, contohnya yang boleh dimakan ya, Pak, seperti Ya. ikan, cumi-cumi, Hmm. terus lele, kayak Lele. gitu, Pak. Kalau onta, lembu, sapi, kambing, domba itu juga boleh. Tapi yang saya sebutkan tadi kan binatang yang hidup di darat ya, Pak ya. Betul, Iya. betul. Terus betul. semua binatang unggas itu juga boleh dimakan, Pak. Seperti kepunyaan bapakku itu loh, Pak, yang saya Apa? sebutkan Apa kemarin. tadi? Ada bebek, ada ayam, Bebek. kayak gitu-gitu. Iya. Terus bangkai itu juga ada yang boleh dimakan, Pak. Bangkai apa? Ikan Coba. dan bangkai belalang. Gitu, Belalang Pak. dan bangkai ikan. Iya. ikan dan Coba. belalang. Ya, jadi ya. Nah, binatang halal itu tadi sudah dijelaskan Mbak Nur Asrika sama Mas Zaki adalah binatang, semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jenis-jenisnya apa saja? Satu ya, jenis binatang yang hidup di air. Contohnya banyak sekali tadi. Ada gambar ikan, cumi-cumi, udang, ikan lele, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua adalah jenis binatang yang hidup di darat. Banyak sekali contohnya. Ya. Contohnya unta, lembu, sapi, kambing, dan lain-lain. Terus jenis binatang halal yang ketiga, ya semua binatang unggas. Binatang unggas itu apa saja? Contohnya ada bebek, ya ada ayam, ada burung dara tadi, ya dan lain-lain. Terus yang keempat adalah dua bangkai, ya bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Nah, pertanyaan yang pertama, kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 2 atau kelompok 3, ada yang memberi tanggapan atau bertanya, coba silakan. Tidak, Pak. Dilanjut kelompok berikutnya, Pak. Dilanjut, oke, Iya. dilanjut ya. Kelompok 1 sudah, sekarang coba kelompok 2. Saya kepengen mendengar suaranya Mbak Nur Wahidah. Ayo, Iya, Pak. ayo Mbak Nur Wahidah, coba. Nggih. Ya, Bagaimana membiasakan mengkonsumsi binatang halal? ya. Nah, kelompok kami, kelompok 2, tadi sudah berdiskusi. Jawabannya, mengkonsumsi binatang halal itu tidak mengkonsumsi makanan itu tidak harus asal kenyang ya, Pak. Iya. Dan tidak hanya menyehatkan saja, tetapi juga harus bergizi, harus halal. halalnya itu harus Perhatikan. Harus juga. Iya, termasuk juga binatang haram. Binatang haram juga kita tidak boleh memakannya, nggih, Pak. Betul. Itu diharamkannya itu bisa dengan cara mendapatkannya, walaupun halal juga bisa menjadi haram. Itu, Pak. Iya. Berarti kita memakan makanan itu tidak hanya sekedar kenyang di perut, Oke. tapi juga harus Memperhatikan Harus halal. halal dan dan haram. bergizi. Tidak harus tidak hanya memperhatikan sehat dan bergizi dan juga kenyang, tetapi intinya harus memperhatikan Barangnya. halal haramnya. Itu, Pak. Tidak hanya enak ya, Bu. Kalau harga jadi pertimbangan nggak, Pak? Kalau Apa harus harga itu mahal? tergantung orangnya. Kalau harga itu, ya tergantung orangnya, ya. Nggih, Oke, Pak. Pak. Terus sekarang Itu, ada kelompok 2, ada yang mau menjawab? Coba, saya kepengen lagi dengar suaranya Mbak Nisa Fadila. Nah, ayo. Masuk apa tidak ya tadi? Masuk ya? Coba hadir semua, Pak. Coba hari Nisa ini, Pak. Fadila, ayo. Lagi ke belakang, Pak. Lagi ke belakang.
Izin. Oh, iya, Izin, coba kebelet. diganti Mbak Nur Samsia coba. Ayo. Iya, Pak. Ya. Ya, Coba, dari Mbak kelompok Nur kami. Samsia, yang keras suaranya, yang lain didengar. Iya, Pak Guru, dari kelompok kami tadi, kelompok Iya. 2 tadi kan, kita sebagai seorang Muslim makan nggak hanya kenyang atau ngisi perut kita aja, tapi harus bergizi baik, terus halal, baik zatnya, barangnya ataupun cara mendapatkannya. Pendapatan. Ngoten nggih, Pak Guru. Iya. Bagus, semuanya kasih tepuk tangan semuanya anak-anak. Iya. Terus Tanya, sekarang berarti kalau secara zat itu halal tapi kita mendapatkannya dengan cara mencuri itu Haram. jadi haram ya, Pak? tidak boleh ya. Boleh. Tidak boleh ya, jangan seperti itu ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Barangnya secara zatnya itu halal, tapi cara mendapatkannya haram, maka barang tersebut menjadi Haram. Haram. ya. Oke, Terus Pak. Punya tetangga, Pak. ya punya tetangga itu kita dicuri itu tidak boleh ya. Sekarang coba kelompok 3 ya, ini yang laki-laki sendiri kelompok 3 Mas Abu Khairi. Nah, ayo coba aku dipaparkan. maju, aku Coba. maju. Saya Iya, kepengen Pak. dengar suaranya yang paling Hidup keras. Abu. Ini Hidup Abu. mana ya? Sering bolos, Saja Pak. hikmah Pak Sueb, mengkonsumsi aku itu sering binatang bolos, yang Pak. Iya, Abu ini sering bolos. Ini kenapa ini? Sering Susah Hikmahnya. untuk dijangkau, Pak. Satu. Aku itu, Pak. badan Ayo, ketika coba. yang halal, badan menjadi sehat, tidak mudah terkena penyakit. Jadi pikirannya sehat dan berpahala, Pak, dalam makanan tersebut. Itu, Pak, Oh, menurut itu saja? saya. Ya, Itu saja? barangkali ada teman-teman yang mau nah, menambahi. coba ada teman yang lain kelompok 3 yang mau menambahi. Coba Mbak Dewi Masito. Ya, Bu Siti Fatimah, nggak ada suaranya ya. Coba Mbak Dewi Masito, mana suaranya ya? Ya, Pak. Oke. Hikmah mengkonsumsi binatang halal ya, Pak ya. Betul. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang pertama itu meningkatkan rasa syukur, Ya. Nah, Terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah. Berikutnya. Berarti yang kemudian kalau kita mengkonsumsi binatang yang halal itu berarti kita juga menjaga diri baik lahir maupun batin. Seperti itu, Pak. Oh iya, ya. Hikmah mengkonsumsi binatang halal yang disampaikan Mbak Dewi tadi dan Mas Abu, ya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, ya. Yang ketiga, mengkonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Nah, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Terus hikmah yang terakhir yaitu sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Ya. Nah, sudah ya semuanya 3 kelompok sudah dipaparkan semuanya. Ya. Ya, Pak. Ya. Ada yang mau bertanya? Pada kelompok 1, 2, ataupun 3 coba ada yang tanya. Pak Sueb, habis Pak Sueb. Sudah jelas. Bapak nerangkan Ya, kayak jelas, gitu sudah jadi jelas. lapar, Pak. Cukup, Pak. Lapar, Pak. Jadi lapar. Iya. Dan sudah selesai, Bros. Kalau tidak ada yang tanya, ini saya simpulkan dari hasil diskusi kita siang hari ini, ya. Yang pertama mengenai jenis-jenis binatang halal, itu dari ada yang jenis binatang yang hidup di air, ada yang hidup di darat, semua binatang unggas dan juga bangkai ikan dan belalang. Ya, terus berikutnya kita membiasakan mengkonsumsi binatang halal itu, kita tidak hanya memikirkan kekenyangan saja, tetapi kita harus memperhatikan halal dan haramnya barang tersebut.
tersebut. Nah, rangkuman yang terakhir yaitu hikmah mengkonsumsi binatang halal, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, ya, dan juga dengan memakan binatang yang halal, kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan ya. Oke, itu rangkuman kita, materi kita pada siang hari ini, ya, tentang bahasan binatang halal. ya, karena waktunya sudah cukup, Sudah ganti jam, Pak. sudah mau ganti jam pelajaran. Saya akhiri sampai di sini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ya, Pak Sueb bisa stop record.